Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dijelaskan tentang kunci jawab UAS Fisika Dasar 1 Teknik Pertambangan FTKE semester Gasal tahun akademik 2024-2025. Naskah soalnya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah naskah soal UAS mata kuliah Fisika Dasar 1 Teknik Pertambangan semester Gasal tahun akademik 2024-2025 yang dilaksanakan Kamis 19 Desember 2024. Nah, dalam soal itu telah dijelaskan tentang peraturan ujian, kemudian CP dari mata kuliah ini, kemudian CPMK untuk mata kuliah ini. Nah, dan masing-masing soal itu telah dijelaskan tentang CPMK-nya. Soal nomor 1 itu terkait dengan masalah kapasitansi atau kapasitor. Kemudian soal nomor 2 terkait dengan arus dan hambatan. Kemudian soal nomor 3 itu terkait dengan rangkaian listrik. Kemudian soal nomor 4 dan nomor 5 itu terkait dengan masing-masing adalah interaksi antar kawat dan sumber medan magnet. Nah, kemudian ini gambar dari masing-masing soal, kemudian dilengkapi dengan kumpulan rumus yang diperlukan terkait dengan soal mata kuliah ini. Nah, kita akan bahas dari soal nomor 1, para pemirsa. Soalnya adalah sebagai berikut. Topik tentang kapasitansi kapasitor dielektrik. Hitunglah kapasitas kapasitor plat jajar yang disisipi bahan dielektrik dengan ukuran sisipannya setengah A dan setengah D seperti pada gambar. Kemudian nilai konstanta dielektrik masing-masing sisipan K1, K2, dan K3 masing-masing nilainya 8, 4, dan 6. Nah, pertanyaannya adalah kalau nilai C0 sebelum disisipi bahan dielektrik sama dengan 10 mikrofarad, maka hitunglah kapasitas secara keseluruhan dari kapasitor ini. Kemudian yang kedua adalah kalau beda potensial antara kedua plat adalah 100 watt, hitung energi total serta energi yang tersimpan pada masing-masing bagian sisipan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, sebelum kapasitor disisipi bahan dielektrik, nilai C0-nya epsilon 0 A per D adalah 10 mikrofarad. Kemudian masing-masing sisipan ini menjadi kapasitor sendiri-sendiri yang masing-masing jika kita hitung nilai C1-nya adalah K1, epsilon 0 kali A1-nya adalah A, kemudian D1-nya adalah setengah D. Nah, nilai K1-nya adalah 8, kalau kita hitung ketemunya 160 mikrofarad. Sedangkan C2 sama dengan K2 kali epsilon 0 kali A2 per D2, dengan K2-nya sama dengan 4, kemudian nilai A2-nya sama dengan setengah A, dan D-nya adalah setengah D. Kalau kita hitung, nilainya adalah 40 mikrofarad. Sedangkan C3 yang kanan bawah, itu nilainya adalah K3 kali epsilon 0 kali A3 per D3, dengan K3-nya sama dengan 6, kemudian A3-nya setengah A dan D-nya adalah setengah D, akan diperoleh nilai 60 mikrofarad. Nah, kemudian susunan analogi dari gambar sisipan 3 macam ini, para pemirsa, itu menjadi seperti gambar di sebelah kanannya. Jadi antara K1 dengan K2 ini menjadi C2 dan C3 itu secara paralel. Kemudian K1 itu sama dengan C1 yang diserikan dengan dua kapasitor C2 dan C3. Nah, sehingga nilai kapasitas secara keseluruhan kita hitung dulu. C2 dengan C3 yang diparalelkan adalah jumlah sama dengan 40 mikrofarad ditambah 60 mikrofarad menjadi 100 mikrofarad. Sedangkan C keseluruhan menjadi seri antara C1 dengan paralel 23. Nah, sehingga 1 C 123 sama dengan 1 C1 plus 1 C23. Kalau kita hitung, C1-nya 160 mikrofarad, sedangkan C23-nya adalah 100 mikrofarad,
maka nilai gabungan ini akan diperoleh sebesar C ekuivalen 61,5 mikrofarad kalau dibulatkan, para pemirsa. Nah, sedangkan energi pada kapasitor itu secara keseluruhan menggunakan persamaan E sama dengan setengah CV kuadrat, dengan C-nya sama dengan 61,5 mikrofarad yang sudah dihitung sebelumnya, V-nya 100 watt akan diperoleh 0,31 dalam satuan joule. Nah, sedangkan untuk nilai masing-masing sisipan, maka dihitung dulu muatan yang tersimpan pada kapasitor, itu menggunakan persamaan Q sama dengan C kali V, C-nya 61,5 mikrofarad, V-nya 100 watt, akan diperoleh 6150 mikrokolom. Nah, kemudian untuk susunan seri, muatan masing-masing sama besar. Sehingga dari skema berikut ini, maka nilai Q itu sama dengan C1 kali V1 yang nilainya sama dengan C23 kali V23. Nah, kalau kita bandingkan V1 dibanding dengan V23 itu sama dengan C23 dibanding C1. Dari nilai yang sudah dihitung itu diringkas menjadi 5 dibanding 8. Atau V23 yang di bagian bawah itu sama dengan 8/5 V1. Sementara V gabungan antara C1 dengan C23 paralel itu adalah 100 watt. Nah, dari persamaan 1 dan 2 itu akan diperoleh V23-nya sebesar 61,5 watt yang dibulatkan. Nah, sehingga energi pada masing-masing sisipan kapasitor, EC1-nya sama dengan setengah Q kuadrat per C. Kita pakai persamaan ini, karena Q-nya yang diketahui, 6150 mikrokolom, kuadrat dibagi dengan C1-nya 160 mikrofarad. Akan diperoleh 0,12 Joule. Sedangkan E pada C2 itu menggunakan persamaan setengah CV kuadrat. C-nya C2, V-nya V23 yang sudah dihitung 61,5 watt. Nah, sedangkan C2-nya 40 mikrofarad akan diperoleh 0,076 Joule. Sedangkan pada kapasitor C3 itu sama dengan setengah C3 V23 kuadrat dengan nilai C3-nya 60 mikrofarad dan V23-nya 61,5 watt akan diperoleh nilai 0,113. Demikian jawaban soal nomor 1, para pemirsa. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, topiknya tentang rangkaian listrik, rangkaian dua loop. Pada rangkaian berikut, gambarnya ini terdapat satu baterai yang tegangannya 8 volt dan satu baterai yang kedua 20 volt. Nah, kemudian hambatan dalam dari masing-masing baterai 1 ohm. Kemudian dirangkai seperti gambar ini, yang ditanyakan pertama arus dan daya berhambatan 3 ohm saat saklar S terbuka. Dan B, daya berhambatan 3 ohm saat saklar tertutup. Dan yang ketiga, C, beda potensial antara titik F dengan titik D atau FED saat saklar S tertutup. Nah, untuk yang pertama, para pemirsa, saat saklar S ini terbuka. Kalau S terbuka, maka bagian kiri ini tidak ada arus yang lewat, maka arus hanya lewat pada bagian kanan saja. Nah, sehingga penyelesaiannya seperti satu loop. Nah, sehingga persamaan hukum Kirchhoff yang kedua itu kalau kita sederhanakan, itu dari gambar berikut ini, maka I arus yang lewat, yaitu loopnya B, C, D, E, B. Kalau kita hitung dengan persamaan hukum Kirchhoff yang kedua, akan diperoleh I sama dengan V per R total, yaitu V-nya 20 volt, R totalnya adalah 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah dengan 1 ohm adalah hambatan dalam dari baterai. Nah, sehingga diperoleh I-nya sama dengan 2 ampere. Nah, sehingga hambatan daya pada hambatan 3 ohm sama dengan I kuadrat R diperoleh 12 watt. Nah, kemudian yang kedua adalah saat saklar S tertutup. Nah, sehingga rangkaiannya menjadi dua loop seperti pada gambar berikut ini. Pada bagian kanan arah arusnya adalah searah jarum jam, sedangkan pada bagian kiri adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, sehingga loop 1 itu sama dengan A, F, E, B, A. Nah, sedangkan loop 2 itu dari B, C, D, A, B.
Nah, kemudian dari persamaan untuk loop 1 itu sama dengan 4I1 ditambah 3I1 ditambah 3I2, kemudian minus 8, ini terlewat, mohon maaf pemirsa, masih ada hambatan dalam, yaitu 1 dikalikan I1 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk persamaan loop 2-nya, itu loop dari C, D, E, B, C, akan diperoleh persamaan dari C-nya min 20, kemudian plus 1 I2, kemudian ditambah 4 I2, ditambah 3 I2, ditambah 3 I1, karena arahnya sama, kemudian ditambah dengan 2 I2 sama dengan 0. Nah, dari sini itu akan diperoleh persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2, itu kalau kita substitusi, itu akan diperoleh nilai I1 sebesar 0,33 ampere. Nah, jika persamaan I1 kita substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2, maka akan diperoleh I2-nya 1,9. Nah, sehingga I yang di tengah itu sama dengan jumlah karena arahnya sama, yaitu 0,33 ampere ditambah dengan 1,9 menjadi 2,23. Nah, sehingga daya untuk hambatan 3 ohm sama dengan I gabungan kuadrat kali R, 2,23 kuadrat dikalikan R-nya 3, ketemunya 14,92 watt. Nah, sedangkan untuk menghitung potensial atau beda potensial antara titik F dengan D, kita bisa lewat jalur dari sini naik ke atas, kemudian ke kanan, dan turun ke bawah. Dari F menuju ke D. Sedangkan jalur yang kedua adalah dari F ke E, naik ke B, kemudian ke C, baru ke D. Nah, untuk jalur yang pertama, naik ke kanan terus turun, maka akan diperoleh F VD itu sama dengan minus 4I1 plus 8, kemudian ditambah 2I2, kemudian ditambah dengan 1I2 minus 20. Nah, akan ketemu minus 7,6 volt. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan jalur 2, berarti dari F ke E, ke B, kemudian ke C, dan ke D, maka akan diperoleh, ini tidak ada komponen apa-apa, kemudian ini 3 I1 plus 3 I2, kemudian plus 2 I2, kemudian plus 1 I2, minus 20 dari baterai, sama dengan kalau kita hitung ketemunya minus 7,6. Jadi kesimpulannya, dengan jalur yang berbeda, maka nilai beda potensialnya adalah sama. Demikian jawaban untuk soal nomor 2. Sedangkan untuk jawaban nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 nanti akan dijelaskan dalam video yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang dijelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.